Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmi TNP dengan NIM 0801118823280003. Di sini saya akan membahas mengenai soal di nomor 3, yaitu buatlah program seperti struk belanja yang berisi nama barang, jumlah beli, harga, subtotal, total, diskon, dan jumlah bayar dengan variabel disimpan di struct itu menggunakan function array dan struct. Nah, untuk contoh tampilan outputnya itu seperti ini, di mana itu ada struct belanja florist, itu ada nomornya, barangnya, jumlahnya, harganya, dan juga subtotalnya, dan juga beserta untuk totalnya, dan juga diskonnya, dan juga jumlah bayarnya. Lalu selanjutnya di sini untuk algoritma deskripsinya itu pada program di atas ini merupakan sebuah program yang menggunakan nested struct. Karena ada program tersebut terdapat struct di dalam struct, yaitu pada struct barang di dalamnya terdapat struct belanja, untuk nama terdapat struct belanja. Untuk nama objek struct-nya itu adalah struk barang. Perlu diperhatikan bahwa ketika kita menggunakan nested struct ini dan ingin memanggil variabel dan tipe data yang ada dalam struct ini, kita harus memanggil seluruh struct yang berkaitan dengan variabel dan tipe data tersebut. Jadi, misal kita ingin memanggil variabel nama, maka pendeklarasiannya adalah struct barang indeks i nama, karena pertama tipe data struct barang ini merupakan nama objek untuk seluruh struct. Lalu selanjutnya ini untuk pseudocode-nya, yaitu di sini ada menggunakan type barang, ini titik 2 record, buka kurung kurawal, di mana ini terdapat variabel dengan tipe data. Misalkan variabel nama ini menggunakan string, dan juga untuk variabel jumlah, harga, dan juga subtotal yang menggunakan tipe data integer. Lalu tutup kurung kurawal dan titik koma. Lalu di sini ada type struk belanja record. Lalu buka kurung kurawal, ini ada barang-barang ini dengan indeks 3, di mana array dari barang-barang ini 3. Lalu ini untuk total, diskon, dan jumlah bayar yang menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini ada begin. Begin ini ada for 0 to 3 kurang 1, lalu lakukan read struk barang indeks i nama, lalu ada juga read struk barang indeks i jumlah, lalu ada read struk barang indeks i harga, lalu ada hitung subtotal struk barang indeks i. Maksudnya i itu i plus 1. Lalu ini ada and for untuk mengakhiri for yang di atas sini. Lalu selanjutnya ke struk total, di mana struk total itu ada hitung total belanja, lalu struk diskon itu hitung diskon, struk total, lalu ada struk jumlah bayar, itu ada hitung jumlah bayar, atau struk total, struk diskon. Dan selanjutnya ada tampilkan struk belanja atau struk. Nah, di sini kita juga menggunakan ini berupa function. Functionnya di sini kita menggunakan 5 function. Nah, untuk function yang pertama itu kita gunakan untuk menghitung subtotal. Hitung subtotal barang di sini menggunakan tipe data integer. Lalu di mana hitung subtotal itu barang jumlah kali barang harga. Lalu n. Di sini fungsi yang kedua itu ada hitung total belanja, di mana menggunakan tipe data integer. Lalu di sini total itu diinisiasikan sama dengan 0, dan juga menggunakan perulangan for, di mana for i itu 0 to 3 kurang 1, lalu lakukan, di mana penjumlahan dari variabel total ini itu ada
struct dot barang indeks i dot subtotal, lalu n4, lalu return total, lalu tutup kurung kurawal, lalu ke n titik. Lalu selanjutnya fungsi yang selanjutnya itu ada untuk menghitung diskon, di mana hitung diskon ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada return total belanja dikali 0,05 karena 5% itu sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya ini ada begin, dimana itu hitung jumlah bayar total belanja itu diskon dengan tipe data integer pada return total belanja dikurang diskon. Di sini untuk hitung jumlah bayar. Lalu selanjutnya di sini function untuk tampilkan struct belanja. Di sini kita menggunakan perulangan for, di mana 0 tuh 3 kurang 1, lalu lakukan di sini cetak struct barang indeks i dot nama, lalu cetak lagi struct dot barang indeks i dot jumlah, lalu cetak lagi struct dot barang indeks i dot harga, lalu cetak lagi struct dot barang indeks i dot subtotal. Lalu sini ada i itu i plus 1, lalu n4, dimana dia akan mencetak lagi struct dot total dan cetak lagi struct dot diskon dan juga akan mencetak struct dot jumlah bayar, lalu n dan entity untuk mengakhiri program. Lalu di sini ada untuk flowchart-nya, di mana flowchart ini yang bagian kiri ini untuk fungsi integer main-nya. Untuk fungsi utamanya, di mana ini kita mulai dengan start di bentuknya lingkaran seperti ini, lalu dilanjutkan dengan perulangan for, di mana for itu sama dengan 0 tuh 2. Lalu apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia akan lanjut ke sini, di mana struct dot barang indeks i dot harga dan juga struct dot barang indeks i dot jumlah, ada juga struct dot barang indeks i dot nama, lalu selanjutnya ke i plus plus, dan i plus plus ini akan mengecek ke loop for ini, dimana apabila loop for ini dia masih terpenuhi, dia akan ke bawah lagi, akan mencetak ini lagi. Namun apabila tidak terpenuhi lagi, dia akan ke sini untuk memproseskan atau menjumlahkan dari struk totalnya, struk diskon, dan juga struk jumlah bayarnya. Dimana struk total itu sama dengan hitung total belanja, terus di sini struk diskon itu sama dengan hitung diskon, lalu di sini struk jumlah bayar itu ada hitung jumlah bayar, struk total, struk diskon. Di sini ada tampilkan struk belanja. Lalu di sini entity untuk mengakhiri program. Nah, lalu selanjutnya di sini kita di sebelah kanannya ini ada flowchart untuk fungsinya. Dimana fungsinya itu tadi kan ada 5, jadi di sini kita buatkan 5 untuk flowchart fungsinya. Itu dimulai dengan tanda start, lalu ke hitung subtotal sama dengan barang dot jumlah dikali barang dot harga, lalu ke n. Lalu selanjutnya di sini untuk function hitung total belanja itu dimulai dengan start. Nah, di sini dia menggunakan perulangan, dimana start, lalu selanjutnya i itu diinisiasikan sama dengan 0, lalu selanjutnya ke for i sama dengan 0 tuh 2. Lalu apabila benar, dia akan ke total ini, dimana struct dot barang indeks i dot subtotal ini akan dijumlahkan atau dikalikan, jadi disimpan dan akan disimpan di variabel total ini. Lalu selanjutnya ke i plus plus, setelah menghitung totalnya lanjut ke i plus plus, dimana i plus plus berarti kan i-nya bertambah 1. Jadi dia akan mengecek lagi di loop for ini, apabila terpenuhi maka dia akan mengulang lagi ke sini lagi, lalu ke sini lagi, dan ke sini lagi. Namun apabila salah maka dia akan ke return total. Jadi langsung
dia langsung dikembalikan ke totalnya ini. Bakal muncul untuk hasil totalnya. Lalu lanjut ke N. Nah, lalu selanjutnya ini ada function untuk hitung diskon. Nah, untuk hitung diskon ini kita menggunakan start juga. Lalu ini ada return total belanja dikali 0,05. Ini untuk diskon 5%. Lalu selanjutnya ke N. Dan ini selanjutnya ada function hitung jumlah bayar. Di mana di sini kita untuk flowchart ini ada start, lalu ke return total belanja dikurang diskon, lalu ke N. Sudah ini saja untuk hitung jumlah bayar. Lalu selanjutnya untuk function tampilkan struktur belanja. Untuk struktur belanja ini ada mulai dari start, lalu ada for i sama dengan 0 to 2, lalu ke true itu dia akan membuatkan ini mencetak ini, mana ada struk barang, indeks i, dat nama, untuk nama, jumlah, harga, dan juga subtotal, maka dia langsung ke i++ ini lagi. Setelah i-nya bertambah 1, dia akan mengecek ke loop for ini, dimana apakah i-nya itu sama dengan 1 atau kurang dari 3, karena kan jumlah dari itunya kan 3. Jadi di sini kita setelah mengecek ke sini, dan apabila benar dia akan ke bawah sini, namun apabila salah dia akan langsung ke ini untuk mencetak struk total, struk diskon, dan juga struk jumlah bayar. Lalu ke N. Baiklah, ini untuk penjelasannya itu di sini kita menggunakan untuk file headernya itu ada hashtag include iostream dan juga hashtag include humanip, dan juga ada using namespace std. Ini gunanya dimana hashtag include iostream ini untuk memanggil sintaks in, cout, dan lain-lain. Lalu untuk include humanip ini untuk memanggil sintaks yang lainnya, seperti di sini untuk contohnya itu dia untuk ini set w ini dia bisa itu untuk memanggil sintaksnya itu. Lalu selanjutnya ini ada using namespace std. Ini agar kita bisa menggunakan semua file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan struct, dimana struct-nya ini kita ada 2 jenis, yaitu ada struct barang dan juga struct belanja. Dimana struct barang ini kita terdapat beberapa variabel dan juga tipe data, di mana nama ini kita menggunakan tipe data string, lalu untuk jumlah, harga, subtotal ini menggunakan tipe data integer, lalu tutup kurung kurung, lalu titik koma, terus selanjutnya ke struct belanja, di mana barang-barang ini diindekskan sebagai 3. Jadi untuk ini array dari barang-barang ini sebenarnya 3. Lalu selanjutnya untuk total, diskon, dan jumlah bayar, ini dia menggunakan tipe data integer, dimana barang-barang ini menggunakan array dengan ukuran 3 untuk menyimpan data 3 barang. Jadi selanjutnya kita di sini juga menggunakan beberapa fungsi, dimana fungsi ini itu ada 5 yang sudah disebutkan tadi, dimana fungsinya itu pertama ada untuk menghitung subtotal barang, dimana untuk hitung subtotal ini menggunakan tipe data integer, ada barang dan barang. Lalu untuk prosesnya itu ada barang dot subtotal sama dengan barang dot jumlah dikali barang dot harga, koma, tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menghitung total belanja, dimana hitung total belanja ini menggunakan tipe data integer. Ini ada struk belanja dan struk.
Di sini ada kita inisiasikan total ini sama dengan 0 dan juga menggunakan perulangan for, di mana for ini diinisiasikan pertama kali i sama dengan 0, lalu dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Kan benar ya, 0 itu kurang dari 3, jadi dia akan lanjut ke proses yang ini, total penjumlahan ini, di mana struk dot barang i ini di struk dot barang indeks i dot subtotal. Nah, dia akan menjumlahkan di sini dan selanjutnya hasilnya itu akan disimpan pada variabel total ini. Lalu apabila tidak memenuhi, dia akan ke return total, maka balik lagi ke totalnya ini. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghitung diskon. Nah, di mana untuk hitung diskon ini ada meliputi ada total belanja, di mana untuk hitung diskon ini kita menggunakan return total belanja dikali 0,05. 0,05 ini dapat dari 5% diskonnya. Lalu selanjutnya itu ada fungsi untuk menghitung jumlah bayar, di mana untuk hitung jumlah bayar ini menggunakan tipe data integer, meliputi ada total belanja dan juga diskon. Jadi di sini kita menggunakan return total belanja dikurang diskon. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan struk belanja. Dan di sini untuk tampilkan struk belanja ini kita menggunakan tipe data integer. Di sini kita buatkan dulu cout and line agar dia ini mempunyai turun satu baris atau enter. Lalu selanjutnya ke cout struk belanja floris. Lalu selanjutnya ke cout nih garis-garis ini lalu end line. Lalu ke cout nih kita set, kita atur dulu untuk jarak-jaraknya itu. Di sini kita atur untuk yang nomor itu ada 10, barang itu ada 10, jumlah itu jaraknya 10, dan juga harga itu jaraknya 10, subtotal itu juga jaraknya 10. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for, dimana ini diinisiasikan i-nya itu sama dengan 0, jadi dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Jika iya, maka dia akan mencetak ini. Karena i plus 1 ini aturannya di sini. Untuk total letaknya ini di angka 9. Lalu untuk struk barang namanya itu ada di settingannya ada 10. Terus selanjutnya ini jumlahnya itu ada settingannya itu ada di 8. Lalu untuk harga ini settingnya ada di 12. Lalu selanjutnya untuk subtotal ini setnya ada di 8. Nah, selanjutnya ini ke cout baru ke cout total. Ini bakal cetak nih cetak dari struk totalnya, struk diskonnya, dan juga struk jumlah bayarnya. Lalu selanjutnya ke integer main atau fungsi utamanya. Di sini kita menggunakan struk belanja itu struk, lalu di sini kita menggunakan perulangan for, di mana perulangan for ini digunakan untuk menginputkan data barang. Jadi ini kan for int i sama dengan 0. Ya, jadi pertama kali i-nya itu diinisiasikan sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini ada pengecekan kondisi, di mana dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Itu kan benar ya, jadi dia akan mencetak ini, yang masukkan nama barang ke, dia akan mencetak ini lalu i plus 1. Nah, jadi i-nya tadi itu ditambah 1, jadi kan i-nya 0 ya, jadi 0 tambah 1 berarti sini 1, jadi masukkan nama barang ke 1, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke si instruk barang indeks i dot nama. Jadi di sini kita disuruh untuk menginputkan dari nama barangnya. Lalu di sini kan komputer akan membaca ini instruk barang indeks i dot nama, di mana dan juga pengguna akan menginputkan nama barangnya dan juga jumlahnya dan begitu juga dengan harganya.
Lalu selanjutnya ini ada hitung subtotal. Hitung subtotal ini dia ini tinggal memanggil yang di atasnya itu tadi. Hitung subtotal. Ini untuk hitung subtotal ini untuk rumusnya ini ada barang dot subtotal sama dengan barang dot jumlah dikali barang dot harga. Nah itu tinggal dipanggil saja nih ada hitung subtotal. Jadi bakal dihitung tapi tidak ditampilkan pada komputernya. Terus ini ada hitung total belanja. Itu menggunakan fungsi-fungsi yang di atas itu juga tadi. Begitu juga dengan yang total belanja, diskon, jumlah bayar, lalu ada tampilkan belanja. Nah, lalu selanjutnya ini return 0. Lalu berakhirnya program. Sekarang coba kita build and run terlebih dahulu. Nah, di sini coba kita masukkan nama barang ke satunya itu ada mawar. Jumlah barangnya misal 6. Ntar ini karena angka 6-nya tidak bisa digunakan, jadi kita coba untuk menginputkan angka yang lain. Nah, di sini coba kita inputkan lagi mawar. Kita misalkan masukkan jumlah barang ke satunya itu ada 4 misalnya. Nah, untuk harga barang ke satunya itu ini 7.000. Lalu selanjutnya ini untuk nama barang yang kedua itu ada melati. Lalu untuk jumlah barang yang keduanya itu ada 8. Untuk harganya itu 9.000. Dan juga untuk nama barang yang ketiga itu kita gunakan tulip. Lalu jumlah barangnya itu kita misalkan 5. Lalu untuk harga barangnya kita misalkan 12.000. Nah, coba kita enter lagi. Nah, di sini bakal muncul nih untuk struk belanjanya. Sini kan, struk belanja florist, nomornya ada nomor 1, 2, 3, barangnya ada mawar, melati, tulip, jumlahnya ada 485 sesuai. Dan juga untuk harganya ini ada 7.000, 9.000, 12.000, dan juga bakal dihitung untuk subtotalnya. Dan juga bakal dihitung untuk total keseluruhan ini, dan juga total diskonnya 5% itu ini kan 160.000, jadi bakal itu 5% dari 160.000 itu berapa untuk diskonnya, nanti baru dipotong 160.000 dikurang 8.000. Nah, itu benar hasilnya 152.000. Nah, di sini coba kita jelaskan sedikit. Untuk kita jelaskan dari sini saja. Dari integer main. Nah, untuk dari integer main ini kan ini untuk input data barang. Jadi di sini kan kita menggunakan perulangan for. Jadi untuk yang kita inputkan tadi ini sebanyak ini itu menggunakan perulangan for yang ini. Nah, ini di sini. Jadi dia kan pertama kan diinisiasikan sama dengan 0. Jadi untuk itu maka dicek kan kondisinya apakah 0 itu kurang dari 3. Nah, itu kan benar. Maka dia akan mencetak ini masukkan nama barang ke. Nah, ini masukkan nama barang ke. Nah, I-nya untuk I-nya itu ditambah 1. Jadi tadi kan I-nya sama dengan 0. Jadi
0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, masukkan nama barang ke 1. Lalu selanjutnya di sini kita menginputkan untuk nama barangnya apa. Di sini kita menginputkan mawar. Lalu selanjutnya di sini ada masukkan jumlah barang ke, ini sama saja 0 tambah 1 itu 1. Jadi masukkan jumlah barang ke 1. Itu kita inputkan saja misal 4. Lalu selanjutnya ini ada masukkan harga barang ke 0 tambah 1 itu 1. Jadi masukkan harga barang ke 1. Ini masukkan harga barang ke 1. Lalu kita masukkan harganya misalnya 7.000. Nah, lalu selanjutnya dia akan mengulang lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi. Kan dia akan mengulang lagi kan. Yang tadinya I-nya sama dengan 0, sekarang ditambah 1 itu I-nya sama dengan 1 sekarang. Jadi cek apakah 1 itu kurang dari 3 itu benar. Maka akan dicetak ulang lagi seperti ini, masukkan nama barang ke, nah di bedanya I-nya itu seiring bertambahnya I, maka bertambah juga yang output yang di sininya. Jadi kalau misalnya I-nya sudah bertambah 1, berarti di sini tambah 1, berarti 1 tambah 1, jadi masukkan nama barang ke 2. Lalu selanjutnya dengan yang lainnya juga, dimana nama jumlah harga itu sama saja. Lalu dicek lagi kan ke I plus-plusnya, dimana I-nya sama dengan 2 sekarang. Jadi dicek apakah 2 itu kurang dari 3. Nah, itu kan benar ya, makanya dicetak lagi untuk masukkan nama barang ke ini 2 tambah 1. Jadi masukkan nama barang ketiga, lalu kita masukkan nama barangnya ini tulip. Lalu selanjutnya ini masukkan nama barang ke 3, itu kita masukkan angka 5 untuk jumlahnya. Lalu selanjutnya ada masukkan harga barang ke 3, itu nih masukkan harga barang ketiga. Ini kita masukkan untuk menginputkan nilai harganya, kita misalkan 12.000. Nah, lalu selanjutnya di sini komputer akan memproses untuk menghitung subtotal, total belanja, diskon, dan juga jumlah bayar, dan juga untuk menghitungnya itu saja. Dan juga terakhir dia akan menampilkan tampilan untuk struk belanja seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ini kan hitung subtotal. Hitung subtotal itu struk.barang indeks I. Nah, jadi kita di sini tuh cuma tinggal memanggil saja atau menuliskan kembali saja untuk function-functionnya tadi. Dimana ini kan hitung subtotal. Di sini kan sudah ada nih hitung subtotal. Ini hitung subtotal. Hitung subtotal itu barang dot subtotal sama dengan barang dot jumlah dikali barang dot harga. Jadi subtotal ini sama dengan ini kan jumlahnya kita misalkan saja ya, ini jumlah barang ke 1. Ini ada 4. Jadi 4 dikali harganya berapa? 7.000. Nah, jadi untuk subtotalnya di sini itu didapat dari 4 dikali 7.000. 4 kali 7.000 itu kan 28.000. Nah, ini berarti benar ya, 28.000. Nah, selanjutnya ini dan begitu juga dengan yang lain, berarti jumlah dikali harga. Berarti ini 8 kali 9, 72.000. Ini 5 kali 12, 60.000. Berarti benar. Lalu selanjutnya di sini ada struk.total sama dengan hitung total belanja. Di sini kita akan menghitung total belanja, total yang ini. Nah, kita lihat untuk prosesnya itu hitung total belanja seperti apa. Untuk hitung total belanjanya itu, nah ini kita menggunakan perulangan for, di mana I-nya itu diinisiasikan sama dengan 0, jadi bakal dicek apakah 0 itu kurang dari 3, dan bakal dicek untuk total ini ada struk.barang dengan indeks I dikali subtotal. Jadi barang, misalnya nih, barang ke 1, misal barang ke 1 ini ada barang ke
Di sini kan I-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini 0. 0 itu yang pertama. Jadi ini ada misalkan struk barang. Struk barang indeks I. Jadi misal nih barang-barangnya itu mawar, berarti mawarnya itu bakal disimpan dalam variabel ini dan juga dikali dengan subtotal-subtotalan 28.000, berarti untuk mawar sendiri itu totalnya ada 28.000, baru ditambah lagi dengan yang melati dan juga tulip, dimana jadi 28.000 tambah 72.000 tambah 60.000 itu hasilnya 160.000. Nah, ini bakal ke return total lagi. Kalau salah, kalau tidak terpenuhi lagi, dia akan ke return total. Lalu selanjutnya, setelah hitung total belanja, kita akan menghitung diskon. Nah, untuk hitung diskon itu seperti ini. Nah, hitung diskon itu ada return total belanja dikali 0,05. Total belanja itu yang tadi sudah kita dapatkan itu totalnya ada 160.000. Itu kita kalikan dengan 0,05. Itu dapatnya 8.000 kalau 5 dikali 0,05 atau dikali 5%. Maka untuk diskonnya itu yang didapatkan itu diskonnya sebanyak 8.000 rupiah. Nah, lalu selanjutnya setelah menghitung diskon, kita akan menghitung jumlah bayar. Untuk jumlah bayarnya itu sendiri, di sini kita menggunakan fungsinya hitung jumlah bayar. Ini ada return total belanja dikurang diskon. Jadi total belanja ini dikurang diskon. Misalkan ini 160.000 dikurang diskonnya 8.000. Jadi 152.000 untuk total untuk hitung jumlah bayarnya. Nah, selanjutnya sudah selesai. Ini maka akan ditampilkan struk belanjanya seperti ini. Untuk tampilkan struk belanjanya itu, ini prosesnya seperti ini. Di sini kita menggunakan inline. Ini agar dia turun satu baris. Biar ini kan kalau misalkan kita tidak menggunakan inline, dia maka akan dempet ke sini. Karena kita buatkan inline agar dia ada space, itu ada jarak satu baris. Lalu selanjutnya kita gunakan ini tanda panjang seperti ini agar kelihatan seperti struk ya, garis panjang itu. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat untuk ini kalimat, ada kata no ini nomor ya, lalu ada barang, jumlah, harga, dan subtotal, dimana di sini bakal di setting untuk ini apa namanya, posisinya itu loh. Jadi posisinya itu ada yang di angka 10, ada posisinya angka di angka 12, dan juga seterusnya. Jadi untuk nomor ini, untuk nomor, barang, jumlah, harga, subtotal ini kita setting berada di angka 10. Seperti ini. Ini kita untuk set B ini kita harus menggunakan itu tadi dengan bantuan hashtag include ayam Yamanip. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for. Nah, perulangan for di sini untuk ini yang di bawahnya ini, dimana ini kan I sama dengan 0. Jadi 0, apakah 0 itu kurang dari 3? Iya, benar. Maka dia akan dicetak I plus 1. Jadi 0 tambah 1. Nah, maka akan dicetak di sini nomor 1 ini. Nah, lalu selanjutnya di sini kita atur bahwa untuk pengaturan ininya kita set di angka 9 untuk nomor ini. Lalu selanjutnya untuk itu kita ke
Setelah nomor kita ke ini, ke bagian nomor kita ke nama-nama barangnya. Nah, untuk nama-nama barangnya kita juga di sini membuatnya di angka 10 settingnya. Jadi dia akan sejajar. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya namakan sudah tadi. Jadi selanjutnya itu ada untuk jumlah, harga, dan juga subtotal. Untuk jumlah ini kita settingnya di angka 8, untuk harga kita settingnya di 12, dan juga subtotal kita setting di angka 8. Nah, dan juga dia akan mencetak garis-garis ini ke sini. Garis-garis ini ya. Nah, barulah muncul untuk totalnya berapa, diskonnya berapa, jumlah bayarnya berapa, berdasarkan yang sudah diperhitungkan tadi. Jadi untuk itu outputnya bakal muncul total itu Rp160.000, lalu diskon Rp8.000 dengan diskon 5%, lalu untuk jumlah bayarnya itu ada Rp152.000. Oke, sekian mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.